Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 16 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Pergerakan XAU/USD kembali lagi memberikan dorongan bullish dan tentunya masih dalam area konsolidasi besar. Dan kalau kita perhatikan pergerakan selama satu minggu ke belakang dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis menunjukkan potensi penurunan terjadi di dalam area konsolidasi. Dan kalau kita lihat ya dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, range yang terbentuk ya dari titik terendah terakhir di hari Kamis kemarin sampai di level tertingginya yang terbentuk di hari Selasa. Di sini kita mendapatkan range berkisaran 46,61 dolar per troy ounce. Alhasil mendekati rata-rata weekly ya untuk range pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Menurut saya dari kecenderungan ini sebenarnya market sudah bergerak cukup normal ya selama satu minggu, kurang lebih satu minggu ya dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Tapi tentunya nanti akan kita lihat di hari Jumat ini apakah dari dorongan impulsif yang sangat kuat ya seperti ini pembentukan candle yang terjadi di hari Kamis kemarin, di mana dorongan daripada ekor terbentuk ya panjang dan kemudian membentuk body besar. Menurut saya ini menunjukkan potensi adanya momentum buyer yang sangat kuat. Tentunya dari kondisi news yang rilis ya di hari Kamis kemarin mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar terjadi penurunan yang cukup signifikan dan XAU/USD terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut terjadi false break ya di area support yang tentunya sempat terjadi penurunan hingga level 1924,46 dan kemudian memberikan dorongan dan akhirnya close di atas daripada posisi yang membentuk sebuah candle bullish. Oke. Dan saya lihat posisinya juga dari dua candle yang terjadi ya dari hari Selasa, hari Rabu ini dihajar atau dimakan oleh candle warna hijau atau candle bullish yang memiliki momentum yang sangat kuat di hari Kamis kemarin. Oke, sekarang kita akan cek di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam. Nah, ini adalah pola time frame 4 jam ya. Sebelum saya menjelaskan skenarionya untuk hari ini seperti apa, saya akan menghapus beberapa coret-coretan ya, yang tentunya yang pertama di sini ya, ini dari pattern terbentuk di kisaran open. Oke, kita hapus dulu. Yang pasti di situ sudah ada impulsif bullish yang sangat kuat ya di time frame 1 jamnya. Kemudian target kita alhamdulillah ya sesuai dari posisi titik terendah yang kemarin analisa sore ya yang saya sampaikan, terjadi kenaikan hingga di area 50% 1958,47 dolar per troy ounce ya. Saya ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mendapatkan hasil daripada trading plan yang sudah saya sampaikan di hari Kamis sore kemarin. Karena saya juga menyampaikan kalau teman-teman masih ingat ya di time frame 15 menit ini adalah salah satu konfirmasi yang menurut saya cukup bagus, cukup signifikan meskipun memiliki risk yang sangat beresiko dalam arti tidak mendapatkan area yang area penting ya, tidak ada di area penting tapi memiliki powerful momentum yang sangat bagus. Artinya ada pembentukan struktur candle. Kalau teman-teman kemarin masih ingat ya, ini saya akan review sedikit supaya menjadikan informasi yang teman-teman bisa pegang nantinya ketika terjadi hal yang serupa ya, atau konfirmasi yang cukup jelas. Yang pertama, kemarin saya sampaikan ada bullish engulfing ini yang menunjukkan potensi terjadinya bullish bahkan di pergerakan hari Kamis kemarin ya, ketika pukul 7 malam 19.00
posisinya memang membentuk sebuah area compression, terjadi penurunan ya, dan keluar daripada jalur area sideways. Ini time frame 15 ya saya jelaskannya. Dan Anda bisa lihat terjadi penurunan yang cukup signifikan ini, kemudian membentuk bullish engulfing dan akhirnya terjadi kenaikan yang sangat besar. Buyer momentum terjadi di wilayah area ini. Artinya konfirmasi daripada bullish engulfing di time frame 15 menit ini memberikan konfirmasi yang sangat bagus. Selain itu, kalau kita perhatikan di time frame 1 jam, jika mana teman-teman kemarin melihat adanya struktur yang terjadi, nah, ini adalah area konsolidasi atau pembentukan area base ya, yang kemarin saya sampaikan sempat terjadi yang namanya chart pattern ya, yaitu broadening. Tapi ketika terjadi pergerakan struktur ya di time frame 1 jam, memang tidak jelas sekali untuk konfirmasinya. Bahkan di pukul 6 malam ya, ada impulsif yang terjadi, yang kita lihat di time frame yang lebih kecil. Jelas ada momentum perubahan, yaitu ada pembentukan bullish engulfing di posisi ini. Itu kondisinya ya di hari kemarin. Jadi kalau teman-teman masih ada yang bingung konfirmasi yang saya maksud setiap analisa yang saya sampaikan ya, yaitu teknisnya. Kalau Anda melihat pergerakan yang volatilenya tinggi ya, Anda bisa gunakan time frame yang lebih kecil. Tapi kalau itu yang pertama, kalau volatilenya yang sangat rendah ya, tidak ada pergerakan yang sangat fluktuasi, Anda bisa lihat time frame yang lebih besar gitu. Tapi kalau volatilenya tinggi, time frame yang Anda gunakan time frame kecil, contoh 5 menit atau 15 menit, sampai betul-betul ada struktur yang jelas untuk konfirmasi pembentukan candle, baik single pattern, double pattern ataupun triple pattern. Itu kondisinya ya. Dan kalau kita lihat pun kemarin di time frame 1 jam posisinya tidak terlalu jelas ya di area ini. Makanya tadi kemarin sore saya sarankan cek di time frame 15 menit adanya pembentukan candle terjadi. Dan alhamdulillah di area ini terjadi pembentukan candle. Itu gambaran saya ya sementara ini untuk review dari pergerakan kemarin. Dan kita akan melanjutkan lagi ya di time frame 4 jam, dan di sini time frame 4 jam di akhir sesi penutupan setelah mencapai target yang sudah kita gambarkan ya, targetnya sampai area ini 1958.47, market kecenderungannya membentuk sebuah area konsolidasi kembali. Memang rata-rata pergerakan sebuah market itu seperti itu, setelah membentuk sebuah area base, kemudian ada momentum seperti ini ada Marubozu bullish ya, yang memberikan dorongan bullish yang sangat kuat di time frame 4 jam hingga mencapai level 1958.47 yang berada di area 50%. Hati-hati ya, saya katakan lagi, area 50% ini ya yang selalu saya informasikan ke teman-teman semua adalah area sideways ya, di mana ada area support, ada area resisten yang tentunya kalau kita perhatikan area ini belum ada, maksudnya gini, lebih baik sideways ya, atau menunggu tidak terjadi posisi ataupun entry di area ini, lebih baik tunggu area resisten atau area support. Ya memang posisi saat ini market kecenderungannya adalah konsolidasi atau sideways. Nah, perhatikan posisi meskipun kemarin terjadi penurunan ya di sini ya. Anda bisa lihat close candle terakhir ini kan terjadi false break ya. Ini adalah false break candlenya. Oke. Dan close-nya juga berada di 1931 ya. Kurang lebihnya di sini 1931.95. Nah, posisinya itu sweep liquidity area ini gitu. Jadi wajar kalau posisinya memang kembali lagi konsolidasi gitu. Setelah merespon area di sini menjadikan target buyer yang sangat kuat ya perubahannya, dan terjadi kenaikan dan kembali lagi ke area 50% yang tentunya kita akan memantau area ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Apakah akan pembentukan terjadi ya, baik itu chart pattern nantinya ataupun candlestick pattern yang akan memberikan informasi atau konfirmasi yang cukup kuat akan adanya dorongan bullish menuju resisten atau dorongan bearish menuju support kembali. Itu yang pertama ya. Tapi kalau di time frame 4 jam setelah pasca terbentuknya Marubozu bullish
menuju 1958.47, market kecenderungannya adalah konsolidasi. Dan kemarin kalau teman-teman lihat ini ada circle ya, circle saya tarik ya, menu yang daripada di dalam candlestick candle ini ya. Jadi saya ambil menunya, saya gunakan circle ini untuk melihat untuk melihat pergerakan sampai mana penurunannya dan naiknya sampai area mana. Jadi kalau kita turunkan, karena kita lihatnya time frame 4 jam belum ada informasi yang cukup kuat ya. Kita coba turunkan lagi ya di time frame 1 jam, kita lihat ya. Di dalam trading view memang ada menu ini ya, ini circle. Ya, circle itu bentuknya seperti ini. Ini saya tunjukkan ke teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa gunakan nih kurva ini ya. Ini circle kurva. Nah, ini bentukannya seperti ini ya, melengkung gitu. Nah, saya melihatnya kemarin struktur yang terjadi ya. Nah, ini struktur yang terjadi dari hari Jumat ya. Ini panduannya dari Jumat, kemudian hari Senin. Ya, ini hari Senin. Oke. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu terlihat low-nya itu semakin menurun ya, Anda bisa lihat low-nya semakin menurun ya, membentuk sebuah seperti penurunan garis. Biasanya saya gunakan trendline ya, tapi ini trendline-nya membentuk sebuah curve ya. Artinya ada kecenderungan penurunan seperti ini tapi melengkung gitu. Nah, yang di atas juga hal yang sama, terjadi penurunan dan ini kondisinya juga terjadi melengkung. High-nya itu terjadi penurunan yang membentuk sebuah ini kan sebenarnya juga bisa dikatakan broadening ya. Pembentukan chart pattern ini sebutannya juga bisa juga broadening, karena low-nya ini semakin ke bawah, high-nya semakin ke bawah tapi membentuk seperti corong gitu loh. Ya. Seperti corong membentuk sebuah kayak mulut buaya lah, gambarannya seperti itu. Dan yang di atas juga hal yang sama, saya melihatnya seperti itu. Dan kalau kita ambil sekali lagi momentum di atas dengan menggunakan fasilitas ini, kita bisa cek juga seperti ini ya, cara penggunaannya. Sebentar. Oke, saya pasin dulu. Nah, seperti ini. Ini juga hal yang sama ya. Menurut saya ada potensi juga jika mana menguat, karena ini kan di atas daripada trendline sebelumnya, dan saya ambil area itu ya, area swing yang di posisi atas itu ya, yang terjadi false break-nya. Nah, ini acuan yang di atasnya seperti ini. Jadi yang pertama saya akan lihat dari posisi pergerakan sideways ini. Adapun kenaikannya itu bisa menuju area trendline yang ada di posisi ini. Itu gambaran saya. Ya, jadi sebentar, ini breakoutnya saya hapus dulu ya, breakout area ini saya hapus dulu, karena struktur yang terjadi di sini ya, kalau dilihat time frame besar ini membentuk sebuah pergerakan channel ya. Ini yang kemarin ya, ini membentuk sebuah pergerakan channel. Kalau time frame kecil seperti chart pattern broadening ya, kemarin yang sudah kita lihat. Nah, ini membentuk sebuah channel seperti itu ya. Oke, sekarang skenarionya memang sebenarnya sama ya. Kita akan tunggu dulu wait and see ya di area ini. Ya, kita tunggu wait and see dulu, apakah nanti akan terjadi bullish menuju resisten untuk kita target sell, atau menuju area support untuk kita target buy. Secara range ya, saya berbicara lagi tadi sudah kita ukur ya range-nya, tapi kalau ini terjadi penguatan yang cukup signifikan dengan menutup range $50, menurut saya make sense jika mana menuju area resisten ya, berkisaran 1900 antara 74 atau mendekati high weekly yang di hari kemarin yaitu 1972. Ini kalau terjadi bullish bisa menuju area ini. Adapun kalau memang terjadi penurunan bearish ya, dorongannya ya minimal kembali lagi ke area sini. Ini area yang menurut saya range-nya $30. Tapi biasanya kalau market XAUUSD ya, kalau hari Kamisnya volatilenya tinggi, Jumatnya tidak terlalu besar. Itu menjadikan tandanya yang perlu teman-teman lihat ya. Oke, skenarionya seperti ini. Dan terakhir ada impulsif bullish. Di sini belum ada perubahan, artinya saya akan menandain area ini
area konsolidasi body candle seperti biasanya ya, saya tandain seperti ini karena sangat penting sekali ketika areanya betul-betul keluar dari posisi ini ya. Ini kan masih di area 50% ya, menjadikan titik pemantauan saya. Oke, ini menjadikan area impulsif yang saya tunggu ya. Nantinya mana dulu yang akan di breakout ya. Itu adalah area breakout areanya. Ya, saya tandain, ya, saya pertajam dulu. Oke, di berkisaran Anda bisa lihat ya di 1959.41 sampai dengan 1956.46. Artinya seperti ini. Setelah pergerakan impulsif terjadi, ini kan impulsif terjadi ya, market membentuk sebuah konsolidasi. Biasanya kalau kita lihat time frame kecil nanti ya teman-teman bisa cek. Ini kan dari pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Nanti kita lihat dari pergerakan konsolidasi ini apakah membentuk chart pattern ya, baik itu ada channel ya atau volume weights ya, seperti itu. Banyak ya strukturnya, atau bullish flag ya, bisa cek, ataupun ascending channel ya. Nah, banyak. Nanti kita lihat sampai dengan sore hari, karena nanti saya akan sampaikan di review juga, kita lihat strukturnya. Dan posisinya selama masih bergerak konsolidasi di area range ini, saya nggak akan entry. Oke ya, saya nggak akan entry selama pergerakannya berada di area ini. Oke, ini yang pertama ya. Dan saya akan tunggu momentum terjadi setelah nanti membentuk sebuah chart pattern ya di wilayah tersebut. Oke, alhasil nanti kita akan bisa tarik ya, mana aja yang kita bisa tarik. Dan tentunya kalau posisinya ternyata memilih breakout impulsif bullish ya, nih retest, maka market menurut saya menuju ke posisi berikutnya, yaitu trendline yang bergaris kuning ini. Target minimal sampai sini dulu. Ini ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kita menandakan adanya bullish terjadi ketika ada breakout di area breakout ini dari pembentukan impulsif candle terakhir. Karena di dalamnya impulsif body candle ini muncul candle-candle di dalam area impulsifnya ini, atau biasanya disebut dengan mother bar ya, atau candle impulsifnya. Nah, itu yang perlu teman-teman lihat. Oke, yang berikutnya, kalau ternyata candlenya bergerak impulsif bearish ya, impulsif ya, artinya close di bawah area breakout ini, maka menunjukkan potensi terjadinya penurunan. Nah, seperti ini ya. Targetnya nanti kita akan cek minimal dari posisi 50% dari impulsif yang terjadi di hari kemarin ya. Kita lihat dulu impulsifnya seperti apa. Nah, ini 50% targetnya ya. Kalau ini masih sama ya, strateginya buy di support, sell di resisten, intinya itu aja. Oke, ini dorongannya seperti ini ya, 50%-nya saya akan tandain dulu. Nah, tandain dulu 50% dari ini, dari pergerakan hari kemarin ya, tandanya ya. 50% dari hari kemarin. Oke, kita cek. Ternyata berada di area 20% di posisi ini. Ya, di area ini. Jadi saya sih menggambarkannya minimal nanti pantau aja ya area 50% tersebut, berarti berada di area 1942.38. Jadi area ini bisa dijadikan acuan nantinya ya, pemantauan jika mana ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup di area 1942, tepat berada di area support, maka disinilah target daripada ketika break bisa menuju area ini, atau area 50% dari pergerakan impulsif di hari kemarin. Gambarannya seperti itu ya untuk saat ini. Jadi kita lihat dulu ya, wait and see dulu, melihat daripada pergerakan konsolidasi yang saat ini terjadi. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan cocokkan di analisa masing-masing. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.